Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hari ini kita akan belajar tentang fawatihus suwar. Tapi sebelumnya mudah-mudahan kalian sudah siap menerima materi. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat supaya bisa menyimak dengan baik. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Al-Makkiyah wal Madaniyah. Ayat Makkiyah itu adalah ayat yang berbicara tentang penduduk Mekah, dan ayat Madaniyah itu adalah ayat yang berbicara tentang penduduk Madinah. Ayat Makkiyah itu adalah ayat yang turun di Mekah, sementara ayat Madaniyah itu adalah ayat yang turun di Madinah. Ayat Makkiyah itu adalah ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, sementara ayat Madaniyah itu adalah ayat yang turun sesudah Nabi hijrah. Perbedaannya, kalau ayat Makkiyah maka bisa kita perhatikan berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihi salam, kecuali surah Al-Baqarah. Jadi semua kisah Nabi Adam bersama dengan iblis dalam Al-Quran, maka itu adalah Makkiyah kecuali surah Al-Baqarah. Sementara ayat-ayat Madaniyah maka berbicara tentang kewajiban. Jadi kalau ada ditemukan ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan kewajiban, maka itu adalah ayat Madaniyah. Pada hari ini kita lanjutkan pelajaran yang berkaitan dengan fawatihus suwar. Kita akan membahas tentang apa itu fawatihus suwar atau makna fawatihus suwar, pembagiannya, dan termasuk hikmah fawatihus suwar itu. Dalam Al-Quran ada 114 surah, ya. Yang pertama dimulai dengan pujian. Ada surah diawali dengan Alhamdulillah, 5 surah, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, surah Al-Kahfi, surah Saba, surah Fatih. Nah, surah ini diawali dengan Alhamdulillah. Contohnya Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian ini masih berkaitan dengan pujian, diawali dengan Tabaraka. Tabaraka ini bisa diperhatikan surah Al-Furqan dan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini diawali dengan Tabaraka. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Maha suci Allah, di tangannya kekuasaan. Kemudian ada diawali dengan tasbih. Ini masih pujian, diawali tasbih. Ada surah Bani Israel. Ya. Subhanalladzi asra bi'abadihi laila minal masjidil haram. Ya.
Kemudian ada dari tasbih ini diawali dengan fi'il madi, sabbahalillah. Ya. Ada juga diawali dengan fi'il mudhari, yusabbihu. Ya. Ada diawali dengan perintah, sabbihisma rabbikal a'la. Jadi ada 3 model diawali dengan pujian dalam Al-Quran, yaitu diawali Alhamdulillah, diawali Tabaraka, dan diawali dengan tasbih. Ya. Pujian. Yang kedua, ada surah dalam Al-Quran diawali dengan panggilan. Ada 10 surah ini. Ya. Panggilannya itu ya ditujukan kepada semua orang-orang yang beriman. Ya, seperti di surah Al-Maidah, Allah mengawali surah ini, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ada yang diawali panggilan kepada Nabi, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Ya. Kemudian ada panggilan kepada seluruh manusia, diawali dengan ya ayyuhan nas, yaitu berada di surah An-Nisa dan Al-Hajj. Kemudian yang ketiga, dimulai dengan jumlah khabariyah. Jadi ada surah dalam Al-Quran diawali dengan jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah ini ada 2, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, makanya kalau mau memahami dengan baik ayat suci Al-Quran, ya maka perlu yang namanya belajar nahu saraf, ya belajar bahasa Arab. Jadi ada yang diawali dengan jumlah fi'liyah, diawali dengan fi'il. Seperti fi'il madi, ya Allah berfirman, abasa wa tawalla, telah bermuka masam dan berpaling. Ini surah Abasa. Kemudian ada surah An-Nahl, Ata Amrullah. Ada diawali dengan fi'il mudhari, ya, seperti firman Allah surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Ada surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian yang kedua diawali dengan jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah ini awalnya isim, ya. Seperti firman Allah, bara'atum minallahi wa rasulih. Ada ila akhir ayat. Ada surah Al-Qaryah, Al-Qaryatu mal-Qaryah. Ini diawali dengan isim. Jadi surah yang dimulai dengan jumlah khabariyah, jumlahnya ada 23 surah. Kemudian yang keempat, ada surah diawali dengan sumpah. Di dalam Al-Quran banyak sumpah, ada 15 surah dalam Al-Quran diawali dengan sumpah. Jadi 114 surah dalam Al-Quran, 15 diantaranya diawali dengan sumpah. Seperti Allah bersumpah wasyamsi, demi matahari, walaili, demi waktu malam, wadduha, demi waktu duha. Ya, ada juga sumpah watin, ya, wal adiyat, ya, wal asri. Itu diawali dengan sumpah. Kalau dalam Al-Quran ada surah diawali dengan sumpah, maka pasti yang dijadikan sumpah itu adalah sesuatu yang penting, ya. Yang dijadikan sumpah itu adalah memiliki keunggulan
kelebihan dibandingkan dengan yang ribuan, yaitu Rabbi, wa Rabbi, seperti wal asri, ya ada yang terbuan Rabbi di situ, wa Rabbil asri. Kemudian yang kelima, ada surah diawali dengan huruf syar. Ya, huruf syar ini diantaranya adalah idza, yang sering dibaca orang surah Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqiah. Ada surah Al-Salsalah, idza sulsilatil ardu silsalaha. Ada idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, diawali dengan idza. Kemudian ada surah dalam Al-Qur'an, ini yang keenam, diawali dengan perintah. Surah yang pertama turun itu adalah perintah. Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu perintah. Ada yang banyak orang hafal, yaitu surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah. Ya, qul ini adalah katakanlah. Wahai orang-orang kafir. Ada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu Esa. Ada qul a'udzu birabbil falaq. Ya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya subuh. Ada qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Semua ini diawali dengan perintah. Mudah-mudahan kalian sudah memahami ini. Ya, sebelum kita lanjut, ya perhatikan dengan baik ya. Kita lanjutkan, ada ya diawali dengan ini yang ketujuh, diawali dengan pertanyaan. Ya, sama dengan kalian biasa bertanya. Ya, ya kalau kalian bertanya maka butuh jawaban. Ya, misalnya ada yang belum dipahami materi yang disampaikan, ya ditanyakan maka saya akan memberikan jawaban. Ya. Ini surah ada diawali dengan pertanyaan. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita, maka memberikan masukan kepada kita, maka penting itu yang namanya bertanya. Ya. Ada surah diawali dengan pertanyaan, seperti surah Asy-Syarh. Ya, alam nasrah laka sadrak. Ya. Bukankah aku telah lapangkan dadamu untuk kamu, ya. Ada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, surah Al-Fil. Bukankah atau apakah Anda belum melihat bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap tentara bergajah, ya. Kemudian ada ara'aital ladzi yukadzibu biddin, surah Al-Maun. Apakah Anda mengetahui siapa orang yang mendustakan agama, dan lain-lain. Itu diawali dengan pertanyaan. Ada juga surah diawali dengan doa. Nah, perlu kalian ketahui bahwa doa itu ada dua macam. Ada doa untuk kebaikan, ada doa untuk kutukan atau yang tidak baik. Dalam Al-Quran, surah diawali dengan doa kutukan. Yang mana itu surahnya? Ya, ada 3 surah ya. Nah, yang pertama surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang. Jadi orang yang curang itu akan celaka. Ya, yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi tiap-tiap pengumpat dan pencela. Jadi kalau ada orang yang suka mengumpat, suka mencela, maka celaka itu ya. Kemudian ada surah Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya. Kedua tangan Abu Lahab telah celaka. Jadi benar-benar celaka itu ya. Kemudian yang kesembilan, ada surah diawali dengan at-ta'lil, ya, alasan. Ya, seperti yang terdapat dalam surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Ya, karena kebiasaan orang Quraisy. Diawali alasan karena. Ya. Ya.
Surah Quraisy ini berisi tentang cerita tentang orang Quraisy itu, ya, kebiasaan mereka. Kemudian yang terakhir diawali dengan huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong, ya. Ada 29 surah. Ada surah diawali dengan satu huruf, yaitu qaf, shad, nun. Ada yang dua huruf seperti hamim, yasin, toha, tosin. Ini disebut hurufnya, ya, bukan dibaca barisnya. Kalau dibaca barisnya salah itu. Seperti yasin mau dibaca yasa, salah, ya. Toha mau dibaca, toha, kalau toha masih bagus, ya. Tapi kalau tosin, ya, harus dibaca hurufnya. Jangan dibaca tosa. Ya. Kemudian ada 3 huruf, ya, seperti alif lam mim, alif lam ra, tosin mim. Ada empat huruf, ya. Alif lam mim shad, ya. Apalagi alif lam mim ra, ya. Ada 5 huruf, ya. Kaf ha ya ain shad, ya. Yang lain ha min ain sin qaf. Nah, jangan dibaca barisnya ini, kalau dibaca salah itu. Yang dibaca kah, ya, asa. Tapi yang benar adalah kaf, ha, ya, ain, baca satu-satu. Mudah-mudahan kalian memahami dengan baik apa yang disampaikan. Jadi sebagai kesimpulan bahwa dalam Al-Quran ada 114 surah. Ya, dari 114 surah itu hanya 10 model pembukaannya, ya. Jadi saya berikan tugas kepada kalian untuk lebih memahami pelajaran hari ini. Kalian mencari masing-masing pembuka surah itu, yang mana surahnya, ya, misalnya diawali dengan sumpah, yang mana diawali dengan pertanyaan, ya. Itu tugasnya untuk kalian, ya. Silakan dicari dalam Al-Quran. Saya kira pertemuan hari ini kita cukupkan sampai ini. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan, ya. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang sehingga kita bertemu kembali, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.